Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pembelajaran tematik materinya ketampakan alam buatan, keragaman flora dan fauna di Indonesia, perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kenampakan alam dan buatan, tahukah kamu seberapa kaya negeri kita? Negeri kita adalah surga, jamrut khatulistiwa. Negeri kita sangatlah subur dan kaya. Bahkan tokan kayu pun bisa tumbuh jadi tanaman. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Di bagian daratan terdapat dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pantai. Di perairan terdapat sungai, danau, selat, teluk, laut, dan samudra. Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Ada gunung berapi, ada gunung tidak berapi. Gunung berapi pada peta ditandai dengan simbol segitiga merah. Gunung tidak berapi simbolnya segitiga hitam. Indonesia memiliki banyak hutan. Hutan kita digunakan untuk cagar alam, hutan lindung, dan suaka margasatwa. Cagar alam yang terkenal yaitu cagar alam Lapresia di Bengkulu, cagar alam Ujung Kulon di Banten. Di setiap provinsi di Indonesia memiliki sungai. Ada sungai yang panjang dan lebar, ada juga yang sempit dan pendek. Sungai yang panjang dan lebar banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Digunakan sebagai sarana transportasi. Sungai di Jawa digunakan sebagai irigasi. Tahukah kamu sungai terpanjang di Indonesia? Yaitu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Danau alami dan buatan. Danau alami terjadi karena peristiwa alam, yaitu patahan di permukaan bumi. Misalnya, Danau Toba di Sumatera. Danau buatan bisa disebut dengan waduk. Waduk dibuat dengan cara membendung aliran sungai. Contohnya, Waduk Wonogiri di Jawa Tengah. Teluk adalah bagian laut yang menyempit dan masuk ke daratan. Contohnya, Teluk Cendrawasih. Daratan adalah daerah yang datar, rata, landai. Daratan ada dataran tinggi dan dataran rendah. Kenampakan alam buatan adalah kenampakan yang terbuat akibat perbuatan dari manusia. Contohnya, waduk, kebun binatang, pelabuhan, pemukiman penduduk, dan lain-lain. Pelabuhan adalah tempat berhentinya atau berlabuhnya kapal laut. Contohnya, pelabuhan yang terkenal yaitu Tanjung Priuk di Jakarta. Iklim di Indonesia. Bentang alam wilayah Indonesia sangat bervariasi. Hal itu tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Cuaca adalah suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomi Indonesia berada di wilayah tropis. Iklim tropis adalah suhu udara tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, sekitar 27 derajat Celcius. Ciri iklim tropis, lamanya siang hampir sama dengan lamanya malam, yaitu 12 jam. Jenis iklim di Indonesia ada 3, yaitu iklim tropis atau panas, iklim musim atau muson, iklim laut. Iklim tropis atau panas cirinya lamanya siang hampir sama dengan lamanya malam. 2. Iklim musim atau muson terjadi karena dipengaruhi oleh angin muson yang berganti setiap 6 bulan sekali. Angin muson dibedakan menjadi 2, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga bulan April.
Angin ini bersifat basah karena membawa banyak uap air dari samudra-samudra yang dilewatinya. Akibatnya, Indonesia mengalami musim penghujan. Angin muson timur bertiup dari timur sekitar bulan April hingga Oktober. Anginnya bersifat kering, sehingga mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan di Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingginya penguapan akan memiliki curah hujan yang tinggi. Keragaman flora dan fauna di Indonesia. Faktor penyebab Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang tinggi, yaitu karena letak geografis. Persebaran flora dan fauna di Indonesia yaitu ada 2. Kelompok Indo-Malaya, yaitu kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang memasuki kelompok ini yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Flora Indonesia Malaya didomisili oleh jenis meranti-merantian, terdapat beberapa jenis rotan, serta memiliki jenis pohon nangka. Dipengaruhi oleh keanekaragaman hayati. Penyebaran flora di Indonesia dipengaruhi oleh keanekaragaman hayati. Posisi geografis Indonesia sangat menguntungkan. Kelompok kedua yaitu kelompok Indo-Australian. Ini di kawasan Indonesia Timur, di Pulau Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Perbedaan antara flora bagian barat dan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Yang pertama, di Indonesia Barat jenis meranti-merantian sangat banyak. Indonesia Timur jenis meranti-merantian hanya sedikit. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan. Kalau di bagian timur tidak terdapat jenis rotan. Yang ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Kalau di bagian timur terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan di Indonesia bagian barat, jenis tumbuhan matoa sedikit. Kalau di bagian timur terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Di bagian barat jenis anggrek sedikit, di bagian timur jenis anggrek banyak. Di bagian barat terdapat berbagai jenis nangka. Kalau di bagian timur tidak terdapat jenis nangka. Bagian barat tidak banyak tumbuhan sagu. Kalau di bagian timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak. Fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Garis yang memisahkan fauna di Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Walance. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemukan di wilayah ini seperti gajah, macan, tapir, badak bercula 1, banteng, harimau, kerbau, rusa, babi hutan, orang utan, monyet, dan bekatan. Ditemukan juga reptil seperti ular, buaya, toke, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Burungnya ada burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam jenis unggas. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan disebut Australasian. Di wilayah Kepulauan Walance mencakup Sulawesi,
Maluku, Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang meliputi wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet, sabak, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarius, sapi, dan banteng. Reptilnya biawak, komodo, buaya, dan ular. Burung yang dijumpai yaitu burung maleo, mandat, raja udang, burung dewata, rangkok, kakatua, dan nuri. Fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australias mencakup Halmahera, Papua, Kepulauan Aru. Mamalia banyak ditemukan di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat, bekatong, dan kelelawar. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, namdur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap pemanfaatannya harus diikuti dengan usaha untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sekarang, perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya yaitu bersikap toleran terhadap agama lain. Harus saling menghargai antar umat beragama. Yang tidak sesuai, contohnya kita membunuh orang beragama lain atau memaksa orang masuk ke agama lain, itu contoh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh lain itu yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, contohnya membantu orang yang membutuhkan, menjaga lingkungan sekitar rumah, atau di sekolah membersihkan lingkungan sekolah. Yang tidak sesuai, contohnya mengambil mainan orang lain, dan masih banyak yang lainnya. Segala perbuatan yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga harus siap menerima akibat dari tiap perbuatan yang kita lakukan, seperti pujian, cemoohan, hadiah, atau hukuman, dan pahala atau dosa. Contohnya, jika kita membuang sampah ke sungai, nah, kita harus siap menerima akibatnya, yaitu banjir. Jika menebang pohon di hutan sembarangan, kita harus siap menerima akibatnya, yaitu tanah longsor. Dengan demikian, kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Jika alam terjaga dengan baik, hidup kita juga akan baik. Nah, untuk pertemuan sekarang cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.